Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Yulia dalam pembelajaran IPA. Nah, teman-teman di rumah bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan belajar materi IPA. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ustazah izin untuk menginformasikan pijakan sebelum belajar. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Yang ketiga, pastikan mendengarkan informasi. Dan yang keempat, pastikan beres-beres. Lalu, untuk tema pekan ini, kita akan membahas materi tentang kebersamaan di tempat bermain dan kebersamaan di tempat wisata. Terdapat di surat Al-Muttaqin yang artinya, aku tahu kalian bisa mengerjakan semua ini, tapi aku tak ingin menjadi istimewa, berbeda dari kalian. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang menempatkan dirinya berbeda daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan terdapat di dalam hadis yang artinya, Nabi bersabda, Allah akan selalu memberi pertolongan kepada seseorang selama ia memberi pertolongan kepada saudaranya. Nah, selanjutnya, kebersamaan di tempat wisata. Di Indonesia memiliki banyak sekali wisata, contohnya berenang dan bermain pasir di pantai, bersantai, mencoba jajanan khas dan makanan lokal, mengunjungi pusat kebudayaan, dan juga mengunjungi tempat bersejarah. Nah, ada banyak contoh kegiatan yang menarik yang bisa kita lakukan di tempat wisata. Jenis kegiatan ini ditentukan tergantung dengan lokasi yang kita datangi. Contohnya, misalnya di wilayah pantai, maka kegiatan yang kita lakukan yaitu bermain pasir, berenang, membakar ikan, atau juga jagung di pinggir pantai. Nah, adapun jika kita liburan ke wilayah pegunungan, maka kegiatan yang dilakukan yaitu berbeda. Contohnya menaiki puncak gunung, menunggu matahari terbit, dan juga ikut memetik buah-buahan. Nah, kebersamaan di tempat bermain. Kebersamaan di tempat bermain merupakan kegiatan bersama-sama untuk memperoleh kesempatan dan juga pengalaman yang dapat meningkatkan perkembangan anak. Nah, teman-teman perlu menyediakan tempat bermain yang cukup, sehingga anak dapat bergerak dengan bebas, luas. Tempat bermain dapat disesuaikan dengan jenis permainannya dan juga jumlah anak yang bermain. Nah, di sini kita akan membahas materi pembelajaran IPA tentang sumber-sumber energi. Sumber energi yang pertama yaitu adalah sumber energi panas. Nah, sumber energi panas ini menghasilkan panas. Ada dua sumber energi panas. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas bumi yang bisa menghangatkan bumi. Matahari ini sangat penting untuk makhluk hidup. Lalu yang kedua, sumber energi panas yang kedua adalah api. Api juga termasuk energi panas. Api terbuat dari kayu yang dibakar dan menghasilkan panas. Yang kedua, sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik ini menghasilkan arus listrik. Ada listrik yang bertegangan tinggi dan ada pula listrik yang bertegangan rendah. Selanjutnya yang ketiga adalah sumber energi cahaya. Nah, sumber energi cahaya ini dapat kita lihat dari lampu dan juga matahari. Nah, lalu materi selanjutnya adalah perbedaan makhluk hidup dan juga benda mati. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri bernafas, makan, tumbuh, dan berkembang biak. Sedangkan makhluk tidak hidup tidak memiliki ciri-ciri di atas. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Nah, semua makhluk hidup bergerak. Contohnya manusia, hewan,
Lalu kupu-kupu bergerak dengan terbang, ikan bergerak dengan berenang, ular bergerak dengan merayap di tanah, dan juga manusia bergerak dengan kaki dan tangannya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, makanan bermanfaat untuk tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Nah, tumbuhan sendiri dapat membuat makanannya sendiri. Makanannya tersebut dinamakan dengan fotosintesis. Lalu, ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup bernapas. Nah, di sini ada dua jenis makhluk hidup yang bernafas. Ada yang bernafas dengan paru-paru, contohnya kerbau, kambing, dan juga burung. Lalu, ada juga yang bernafas dengan kulit, contohnya cacing. Nah, pengertian dari benda mati atau benda yang tidak hidup merupakan benda yang bisa kita temukan di sekeliling kita. Contohnya adalah lemari, batu, TV, dan juga benda cair, benda gas, ataupun benda padat. Nah, kesimpulannya, sumber energi memiliki banyak manfaat untuk berbagai macam aktivitas yang kita lakukan. Hikmahnya, dengan berbagai macam sumber energi, manusia dapat melakukan kegiatannya. Nah, untuk proyeknya, teman-teman mengamati lingkungan sekitar, lalu carilah benda-benda yang tidak hidup yang termasuk ke dalam sumber energi yang ada di sekitar. Lalu, buatlah gambar benda yang sudah teman-teman amati. Dan gambarlah di buku gambar atau kertas AVS. Lalu, teman-teman dapat mengkreasikan gambar yang sudah dibuat serta mewarnainya. Dan pastikan kirim hasil proyeknya di dalam classroom. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.